Baik guys, kita mulai saja untuk mata kuliah biologi molekuler. Sekarang ini pertemuan ke-15 itu. Untuk pertemuan kemarin nanti saya bagikan linknya, itu link video pembelajarannya. Oke, dimulai dari ini biologi molekuler, yaitu sekarang materinya mengenai mutasi DNA. Mutasi ini adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetis ke keturunannya. Salam. Kabel HDMI burisan orang tua, tapi kalau pengujinya nggak ada. Punya gue ya, sehat. Oke, saya mulai lagi ya. Ini temannya Mita tadi sudah mau sempro itu untuk yang haki. Oke, mutasi ini adalah perubahan materi genetik, baik itu gen atau kromosom, yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Dan mutasi ini dapat terjadi. Nggak ada suaranya, Pak. Hah? Nggak ada suaranya? Oh alah, ini mikrofonnya. Nah, ini nggak ada. Oh iya ya. Oke, saya mulai lagi ya. Nah, ini untuk mata kuliah yang kemarin ini ya, awalnya untuk pertemuan 14 itu biologi molekuler dan MSDA. Ini saya sudah buatkan video pembelajarannya gitu, karena materinya itu banyak sekali itu. Kalau saya gabung hari ini, besok ini awalnya bisa pandai itu sama Arinda, jadi sudah saya rampungan aja. Nah, untuk minggu depan awali sama Ahmad, bisa langsung nanti untuk magang gitu di DLH. Kita awali dari mata kuliah biologi molekuler. Sekarang masuk ke pertemuan 15. Nanti saya bagikan ya linknya itu nanti untuk pertemuan ke-14 itu MSDA. MSDA kemarin itu materinya mengenai ini, manajemen hutan, dan biologi molekuler itu mengenai kodon dan talasi. Nah, untuk mutasi DNA ini, mutasi itu pengertiannya adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetis ke keturunannya. Mutasi ini dapat terjadi karena faktor luar mutagen atau karena adanya kesalahan replikasi. Jadi perbanyakan DNA itu jika tidak tepat pada susunan urutan basan nukleotidanya, itu misalnya adenin berpasangan dengan timin, kemudian dia itu bergeser berpasangan dengan guanin, atau sitosin berpasangan dengan guanin, akhirnya dia itu berpasangan dengan basan nukleotida yang lainnya. Sehingga kalau hal tersebut itu terjadi dan dia itu lolos sampai masuk transkripsi, kemudian penerjemahan proteinnya itu akhirnya dikemas dan akhirnya disalurkan dari nukleus ke sitoplasma, ke seluruh tubuh, akhirnya nanti terbentuklah organ-organ mutasi. Kemudian untuk konsepnya, mutasi itu ada proses terjadinya disebut dengan mutagenesis, kemudian individu yang mengalami itu disebut dengan mutan, dan faktor penyebab mutasi itu disebut dengan mutagen. Kebanyakan mutasi ini dapat diperbaiki dengan proses perbaikan DNA dengan cara menghapus nukleotida yang rusak itu, atau memperbaiki sistem pemasangan yang salah itu. Kemudian juga mengoreksi kesalahan replikasi. Jadi
Kalau mungkin ada pemasangan basa nukleotida yang salah itu, dia itu akan dipotong dengan enzim reteksi. Kemudian habis itu nanti akan ditambahkan kemungkinan DNA yang lain itu, DNA polimerase. Setelah itu baru disambungkan dengan enzim lainnya itu. Bisa jadi enzim endonuklease. Seperti itu. Kemudian jenis mutasi ini ada dua. Ada mutasi alami ataupun mutasi spontan, mutasi yang terjadi di alam secara acak. Nah, mutasi spontan ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti ketidakstabilan nukleotida. Berarti itu ketidakstabilan nukleotida itu berarti di dalam tubuhnya itu ya, misalnya adenin berpasangan dengan timin. Nah, itu ikatan hidrogennya itu hanya ada 2. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin, ikatan hidrogennya itu ada 3. Nah, yang 2 ini biasanya itu kalau tidak stabil antara adenin dengan timin, kemudian dari ikatan hidrogennya itu nanti rusak ataupun terputus, maka itu akan menyebabkan mutasi. Sama bisa juga pada sitosin dan guanin, jika itu meskipun itu bentuk ikatan hidrogennya itu kokoh, tapi mungkin karena adanya ini zat-zat kimia bisa jadi itu nanti akan rusak. Kemudian juga terjadi karena kesalahan replikasi. Jadi perbanyakan replikasi itu bisa ini dari template awal, misalnya susunan A, T, G, C dan seterusnya, kemudian pasangan berikutnya itu untuk template pelengkapnya itu bisa jadi salah. Serta ketidaksempurnaan meiosis. Jadi ketidaksempurnaan pembentukan organ-organ sel kelamin ini bisa menyebabkan mutasi juga. Kemudian mutasi buatan, yang kedua ini merupakan mutasi yang berasal dari luar atau kejadian yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi ini dari faktor lingkungan berpengaruh juga, dari makanan, dari pola hidup dan lainnya. Juga dibuat secara sintetis oleh manusia, mungkin untuk kebutuhan medis dan lainnya. Kemudian penyebab mutasi, yang pertama itu kesalahan selama replikasi DNA, itu disebut dengan mismatch itu, berarti kesalahan pemasangan urutan basa nukleotida. Yang kedua itu mutagen yang telah bereaksi dengan DNA orang tua, menyebabkan perubahan struktural yang mempengaruhi pasangan dari nukleotida yang diubah. Jadi itu ini mutagen telah bereaksi dengan DNA orang tua, berarti itu sudah bercampur DNA-nya dengan DNA orang tua, sehingga itu akan terjadi perubahan susunan basa nukleotidanya itu. Nah, ini adalah kesalahan di dalam replikasi. Misalnya molekul urutan basa nukleotida orang tua itu GA, CTE, AGA dan seterusnya, pasangannya itu masih benar, guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin dan seterusnya. Kemudian mereka memperbanyak diri, itu ada 2 molekul anakan, yang di atas itu GACT dan seterusnya, itu pasangannya itu untuk pasangan pelengkapnya itu masih benar, sehingga nanti kalau mereka ini yang di atas ini anakan pertama itu memperbanyak diri, akhirnya nanti akan diperbanyak DNA yang masih urutannya benar. Kemudian yang di bawah itu GACC, nah itu pasangannya itu guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Nah, sitosin itu berpasangan dengan adenin, harusnya berpasangan dengan guanin. Nah, kesalahan seperti ini kalau misalnya itu tidak diketahui dan diteruskan, maka dia akan memperbanyak diri untuk menghasilkan molekul mutan. Kalau molekul mutan ini lanjut ke proses transkripsi, kemudian lanjut lagi ke proses penerjemahan protein, dan akhirnya dikemas menjadi protein. Akhirnya protein itulah nanti yang akan membentuk sel-sel tubuh yang sekiranya rusak itu atau cacat. Kemudian yang kedua ini misalnya pengaruh dari mutagen itu dari luar. Misalnya dari molekul orang tuanya itu ini sudah diketahui di situ itu ada susunan basa X itu. X itu bisa jadi itu nukleotida yang sudah berubah itu X itu, tanda X tidak jelas itu. Jadi kalau misalnya diperbanyak itu
yang di atas susunan basanya itu masih terurut itu, kemudian yang di bawah itu misalnya X itu akhirnya berpasangan dengan sitosin itu, X itu tidak diketahui itu. Biasanya itu kalau dalam sequencing pengurutan DNA itu bentuknya N, nukleotida. Nukleotida ini bisa ATGC itu tidak diketahui. Nah, kalau dia itu berpasangan dengan bahasa ini, bahasa apa ya? Yang ini GATC ini maksudnya pasangan dari anakannya itu yang dihasilkan. Kemudian ternyata ini yang X ini ternyata itu membuat suatu penyakit, maka dia itu akan juga menyebabkan molekul mutan itu. Nah, molekul mutannya itu bisa dilihat di bagian bawah. Kalau ini yang di atas itu GACTCAA itu masih normal itu. Dia itu akan bereplikasi untuk memperbanyak dari anakannya itu secara berurut. Tapi yang bawah itu mutannya ini, molekul mutan itu CX itu sudah jelas itu. Tapi di sini ini dari di atas juga ternyata ini molekul mutan itu, mungkin apa ya, protein dari nukleotida ini yang C itu mungkin kemungkinan itu mengandung semacam penyakit juga. Kemudian mekanisme mutasi itu, mutasi ini bisa mempengaruhi DNA maupun kromosom. DNA ini bisa dipengaruhi saat pembuatan DNA replikasi. Pada saat tersebut, faktor mutagenetik ini mempengaruhi pemasangan basa nukleotida sehingga tidak berpasangan dengan basa nukleotida yang seharusnya, mismatch. Jadi, mutasi ini bisa mempengaruhi terhadap urutan pembentukan DNA anakannya itu untuk memperbanyak diri. Misalnya, triplet DNA itu kodonnya ini cetakannya misalnya awalnya TTA, timin adenin, namun karena adanya mutagen itu faktor radioaktif menyebabkan DNA ini polimerase memasangkan adenin itu dengan sitosin, bukan dengan timin. Kemudian mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Ada mutasi gen atau point mutation. Ini adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Tipe mutasi gen ini ada 2, yaitu substitusi basa dan pergeseran rangka. Untuk substitusi basa macamnya berdasarkan perubahan nukleotida. Ada transisi, merupakan substitusi antar basa dalam sejenisnya. Berarti masih dalam satu urutan mungkin dari indukan ke anakan itu. Kemudian transversi itu merupakan substitusi antar basa yang tidak sejenis. Tidak sejenis itu kemungkinan gini, kalau yang transisi itu antar basa sejenis itu misalnya adenin dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, yang transversi ini substitusi yang tidak sejenis itu, yang mungkin berpasangan adenin dengan sitosin, kemudian guanin berpasangan dengan timin gitu. Nah, coba nanti kita lihat. Udah ada ya contohnya. Kemudian substitusi basa ini dibedakan secara fungsional. Ada silent mutation, yaitu perubahan urutan nukleotida pada kodon triplet yang tidak mengubah asam amino. Berarti ini hanya tidak mengubah ini urutan kodon tripletnya itu. Kemudian ada missense mutation, perubahan urutan basa yang menghasilkan perubahan pada messenger RNA yang menerjemahkannya menjadi asam amino yang berbeda. Contohnya terjadinya penyakit sickle cell anemia, anemia sel sabit, dan epidermolysis bullosa. Kemudian ada nonsense mutation, mutasi yang menggantikan kodon suatu asam amino dengan 1 atau 3 kodon stop. Berarti kalau mutasi nonsense itu artinya dia itu mutasi yang menyebabkan tidak terjadi penerjemahan protein itu. Sudah stop di situ. Kemudian mutasi pergeseran rangka ini terjadi apabila ada penambahan, adesi atau insersi, atau pengurangan delesi 1 atau beberapa pasangan basa dari suatu kodon. Macamnya
mutasi pergerakan rangka, ada delesi, kehilangan atau pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Untuk delesi ini kehilangan atau pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Kemudian ada insersi, terjadi penambahan nukleotida basa nitrogen dalam potongan DNA yang mempengaruhi seluruh urutan asam amino. Sebab penyisipan basa nitrogen ini baru atau duplikasi nitrogen. Kemudian dampak mutasi itu bisa menyebabkan ketahanan antibiotik pada bakteri. Jadi bakteri yang sekiranya itu diberi obat antibiotik dan dia itu bisa bertahan, otomatis bakteri itu akan mengubah DNA sehingga DNA-nya itu akan bermutasi dan lebih tahan ataupun kebal terhadap obat antibiotik. Kemudian yang kedua itu terbentuknya produsen antibiotik yang lebih efektif. Jadi kalau bakteri itu lebih tahan terhadap antibiotik, maka produsen akan meningkatkan dosisnya supaya bisa mematikan bakteri. Tapi kalau bakterinya masih ada yang mutan berevolusi, maka akan dibuat lagi antibiotik yang kadarnya dosisnya itu lebih tinggi. Makanya itu obat-obatan ada yang dosis rendah, sedang, dan tinggi. Tergantung dari ketahanan pasien atau individunya itu. Apakah dia dengan dosis rendah sudah mematikan atau mungkin dengan dosis yang agak tinggi. Kemudian resistansi sel sabit atau ketahanan sel darah merah terhadap mamalia. Jadi dampak mutasi itu keuntungannya tapi juga merugikan ini pada manusia. Misalnya dia itu sel sabitnya ini kalau dia itu dihinggapi penyakit malaria, dia itu tidak akan terkena penyakit malaria gitu. Tapi yaitu karena sel sabit itu sifatnya mematikan, otomatis itu pasti akan merugikan individunya. Kemudian dampak mutasi berikutnya bisa meningkatkan keanekaragaman genetik. Jadi dari dua individu parental indukan itu yang seharusnya sifatnya itu sama dengan induknya, tapi karena terjadinya mutasi ataupun makhluk hidup yang rekombinan, itu rekombinan artinya penggabungan di antara dua individu itu menghasilkan satu anakan atau beberapa yang sekiranya itu memiliki sifat yang baru itu. Sifat yang baru dari orang tuanya, dan sifat orang tuanya itu biasanya masih juga nampak. Kemudian penyebab resistensi ini ataupun penyebab darinya ketahanan genetik bisa dari perubahan genetik, mutasi spontan DNA, transfer DNA antara organisme, kemudian adanya induksi ataupun pemasukan antibiotik. Mutasi pada bakteri ini dapat mendorong terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Contohnya seperti ini, bakteri direproduksi atau bakteri ini dibiarkan di wadah itu ya, di template itu. Kemudian di situ ada dari bakteri yang sudah diproduksi diperbanyak itu, ternyata di situ sudah ada mutasi secara alami dari bakterinya itu. Nah, itu mutasi resisten terhadap suatu antibiotik. Nah, di situ akhirnya diberikan suatu antibiotik, ternyata bakteri yang sudah mutan ini dikasih antibiotik, dia itu masih tahan itu terhadap antibiotik sehingga masih bisa survive. Ya, kemungkinan ini bisa jadi bakterinya itu bisa bermutasi secara alami karena menghasilkan bakteri rekombinan, ataupun saat dia diberikan antibiotik, dia ini mengalami evolusi supaya dia itu mengalami mutasi sehingga dia itu akan tahan terhadap antibiotik. Kemudian penyakit tuberkulosis TB ini merupakan penyakit infeksi menular pada manusia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ketahanan bakteri ini terhadap antibiotik itu diakibatkan adanya mutasi pada kromosom bakteri tersebut, dan mutasi ini terjadi pada gen yang mengkode target antibiotik ataupun gen yang berperan dalam interaksi antibiotik dengan targetnya pada bakteri tuberkulosis. Jadi
bakteri itu akan mengembangkan gen-gen yang sekiranya pada tubuhnya itu akan tahan terhadap antibiotik. Kemudian resistensi terhadap INH ini sebagian besar terjadi akibat mutasi pada gen KAT-G pengkode katalase peroksidase yang berperan dalam mengubah INH menjadi bentuk aktifnya di dalam sel. INH ini merupakan antibiotik yang digunakan dalam pengobatan tuberkulosis. Kemudian resistensi terhadap RIF ini terjadi akibat mutasi pada gen RPUB pengkode RNA polimerase subunit beta yang menyebabkan RIF itu tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menghambat inisiasi transkripsi. Nah, ini kalau terjadi penghambatan di sini itu dia itu tidak dapat menjalankan fungsinya untuk proses terjadinya awal inisiasi ataupun permulaan dari transkripsi. Jadi semacam dikasih inhibitor itu. Kalau misalnya pada bakteri itu kan dia itu ada kemarin ada aktivator. Nah, kalau misalnya bagian aktivator itu di semacam bagian, kalau nggak salah itu bagian aktivator itu ya pada bakteri pada sisi awal transkripsi, kalau dia itu diberi semacam penghambatan, maka dia itu RNA polimerase yang di belakangnya itu tidak akan jalan ke depan sehingga nanti tidak akan terjadi proses transkripsi. Oke, ada yang mau ditanyakan dahulu atau saya lanjut ke mata kuliah ini MSDA. Halo? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan dari awali, saya lanjut saja. Ya Pak, dilanjut. Oke ya, sekarang ke mata kuliah ini MSDA pertemuan ke-15 mengenai isu lingkungan secara global. Nah, permasalahan lingkungan ini yang dihadapi oleh manusia ini secara menyeluruh di permukaan bumi. Perubahan lingkungan ini menyebabkan lingkungan tersebut kurang mendukung kehidupan manusia. Jadi perubahan lingkungan itu secara perlahan ataupun drastis itu bisa menyebabkan kurangnya kekondisifan terhadap daya dukung kehidupan makhluk hidupnya, termasuk manusia. Dan ini mempengaruhi kesejahteraan manusia dan tatanan ekonomi global. Dan penanganan masalah lingkungan ini secara bersama itu ada kesepakatannya. Misalnya di submit di protokol di Kyoto. Kemudian etika tata lingkungan ini untuk melihat apakah suatu kegiatan yang dilakukan itu baik atau salah dan mengapa salah. Dan etika lingkungan ini berkaitan dengan isu energi, populasi manusia, keanekaragaman hayati, penggunaan tata ruang, dan kualitas udara. Kemudian 3 teori tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme itu lingkungan untuk kepentingan manusia saja. 2. Biosentrisme itu lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup di permukaan bumi. Yang ketiga, ekosentrisme, lingkungan untuk semua unsur yang ada di permukaan bumi. Kemudian kehidupan makhluk hidup ini dipengaruhi oleh iklim, tempat hidup, tanah, laut, sungai, gunung, dan seterusnya. Kemudian ada predator, kompetitor, dan sejarah perubahan. Kemudian masalah lingkungan global saat ini berkaitan dengan polusi udara. Yang pertama pemanasan global, 2 itu lubang ozon, ketiga itu hujan asam. Kemudian pemanasan global, perubahan iklim atmosfer bumi ini akan merubah pola iklim di bumi. Daerah hujan menjadi kekeringan, daerah kering menjadi kebanjiran, menimbulkan angin badai, topan sehingga merugikan makhluk hidup. Naiknya permukaan air laut ini sehingga tenggelamnya pulau dan adanya intrusi air laut ke darat. Jadi ini semacam
Itu kalau intrusi sudah saya cari itu merujuk pada perembasan air laut ke dalam lapisan tanah. Atau mungkin ini semacam ini ya, perpindahan air laut ke darat. Kemudian terakumulasinya zat beracun yang membahayakan di atmosfer. Kemudian penyebab pemanasan global itu global warming itu adalah emisi gas rumah kaca yang berlebihan di atmosfer sehingga itu harus dikendalikan. Kemudian ada GRK, gas rumah kaca, uap air, CO2, CH4, ozon, N2O, dan CFC. Kemudian juga ada GRK, ini dapat mengabsorpsi sinar inframerah dengan panjang atau spektrum yang berbeda untuk setiap jenisnya. Dengan adanya gas rumah kaca yang berlebihan, maka ada sinar inframerah terperangkap di atmosfer sehingga menyebabkan pertambahan panas. Kemudian masa tinggal gas rumah kaca ini di atmosfer itu berkisar sampai 200 tahun. Kalau tahun kemarin ini ada semacam kasus ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, itu banyak terjadi di kota-kota Indonesia dan biasanya itu pencemaran itu bisa mengganggu saluran pernafasan dan juga akan menyebabkan penyakit-penyakit itu. Dan itu ya, biasanya kan kota ya Surabaya, Jakarta itu harusnya menjadi urutan nomor 1 untuk penyebab terjadinya polusi karena kan itu kan kota besar. Nah, kemarin saya itu melakukan semacam penelitian. Itu penelitiannya ini menggunakan aplikasi visual kualitas udara. Ada kok itu, kalau nggak salah apa ya kemarin itu di jurnal juga sudah ada, sudah saya terbitkan itu. Coba ya. Kemarin itu apa namanya? Visual. Nah, ini air visual itu. Nah, kalau di Play Store itu kalau misalnya pengen mengetahui kualitas udara yang ada di kota-kota yang termasuk di situ Bondo, Jember, itu saya pakai aplikasi air visual. Nah, atau IK Air itu. Nah, jadi di situ nanti akan terlihat itu kualitas udara yang sekiranya bagus, sedang, kemudian yang kurang bagus itu tinggi, sampai yang berbahaya itu. Nanti bisa cari di Google itu. Oke, lanjut. Ini dengan adanya gas rumah kaca. Oh, ini sudah ya. Kemudian dalam keadaan normal, GRK ini gas rumah kaca 55% CO2, sisanya adalah hidrokarbon, NOx itu, SO2, O3. Ini menyebabkan suhunya rata-rata menjadi 13 derajat Celcius. Akibatnya terjadi kenaikan suhu bumi atau perubahan iklim secara keseluruhan. Oh, maaf itu. Oh ya, ini 13 derajat Celcius ini. Kemudian kenaikan GRK ini juga meningkat oleh pembalakan hutan. Jadi semacam ini, kemungkinan itu penebangan hutan secara liar. Perkiraan 5 tahun ke depan, suhu bumi itu akan meningkat 3 derajat Celcius atau 1 derajat Celcius di Khatulistiwa dan 4 derajat Celcius di kutub sehingga gunung es itu akan mencair di kedua kutubnya. Akibatnya permukaan air laut itu akan meningkat, kota dan wilayah di pinggir laut itu akan terbenam air. Kemudian daerah kering ini karena kenaikan suhu menjadi tambah kering. Perubahan iklim ini mempengaruhi produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan akibat dari timbulnya kekeringan atau kebanjiran di berbagai tempat. Kemudian aktivitas manusia terhadap pemanasan global yang memperparah ini pemanasan global bisa dari produksi atau konsumsi energi 57%. Ini bisa jadi energi yang dimakan mungkin ataupun energi ini bahan bakar. Kemudian konsumsi CFC itu juga banyak terdapat mungkin pada parfum, pada mungkin ini AC. Kemudian ketiga itu pertanian, penebangan hutan dan perubahan tata guna lahan itu 9% dan industri 3%. Kemudian lubang ozon ada 3 lapisan atmosfer yaitu troposfer, itu jaraknya 1 sampai 15 km.
dari permukaan bumi. Kemudian stratosfer itu 15-50 km dan mesosfer itu lebih dari 50 km dari permukaan bumi. Nah, ozon yang berada di lapisan stratosfer ini sifatnya itu berarti kita ini dilindungi oleh lapisan ozon stratosfer ini, yaitu gunanya melindungi makhluk hidup yang di bumi dari sinar ultraviolet bergelombang pendek dan berenergi tinggi. Jadi kalau ada lapisan stratosfer ini, otomatis kita itu akan lebih terlindungi itu dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Yang kedua, ozon ini terbentuk dan terurai secara alami dalam jumlah seimbang, keseimbangan dinamis. Nah, pengaruh dari sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan penyakit kanker kulit, terutama untuk kulit yang putih, penyakit mata katarak, menurunnya kekebalan tubuh, gangguan pada rantai makanan laut, dan kemunduran serta kerusakan tanaman budidaya. Kemudian mekanisme terjadinya lubang ozon ini terjadi polusi udara di permukaan bumi. Zat-zat polutan terakumulasi dan menjadi polutan sekunder, antara lain ozon di lapisan troposfer bersifat racun, dan zat tersebut menyebabkan penurunan konsentrasi ozon di lapisan stratosfer. Lapisan ozon berlubang akibat adanya perbedaan penyerapan gelombang sinar ultraviolet. Kemudian lapisan ozon O3 ini itu bisa menyerupi bumi itu pada ketinggian kurang lebih 30 km. Itu sudah menipis di berbagai tempat dan terdapat banyak lubangnya. Dan lubang ozon ini fungsinya menahan 99% dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Kemudian lapisan ozon ini akan mengalami kerusakan oleh bahan kimia halon itu untuk pemadam kebakaran. Jadi itu untuk pemadam kebakaran yang bisanya langsung memadamkan api, ternyata itu juga akan menyebabkan lubang ozon. Dan CFC ini yang dihasilkan oleh aerosol, gas penyemprot minyak wangi, insektisida, dan seterusnya. Kemudian juga ada mesin pendingin AC, pembuatan plastik, ataupun karet busa. Ini mungkin dari semacam ini mungkin ya, bau gasnya itu akan menyebar ke udara dan akhirnya melubangi lubang ozon ini, lapisan ozon. Oleh sinar matahari yang kuat, berbagai gas ini akan diuraikan menjadi klorin yang bereaksi dengan O3 menjadi ClO dan O2. Dan ini akan mengakibatkan terurainya molekul ozon O3 menjadi O2 oksigen. Setiap unsur Kl ini akan menyebabkan terurainya 100.000 molekul O3. Lubang ozon ini akan terdapat di atas Antartika dan Kutub Utara. Kemudian penyebab terbentuknya ozon yang terbentuk akibat aktivitas manusia, senyawa CFC, itu dihasilkan oleh aerosol gas pendorong, alat pengkondisi udara, dan bahan yang digunakan pada industri plastik, karet busa, dan styrofoam. Waalaikumsalam. Kemudian hujan asam, ini industri khususnya pengecoran logam, pembangkit listrik, batubara, dan penggunaan energi fosil. Ini bisa melepaskan berton-ton SO2, NO2, CO2 akan menghasilkan hujan yang bersifat asam. Ini terjadi apabila air hujan bereaksi dengan berbagai gas tersebut, sehingga air hujan mengandung berbagai asam seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam karbonat. Dan hujan asam ini adalah turunnya ke permukaan bumi berbagai benda berupa cairan, uap air, asap kabut atau debu dengan pH itu di bawah 5,6. Penambahan konsentrasi asam kuat seperti asam sulfat dan asam nitrat di udara ini akan menambah keasaman hujan. Tingkat keasaman normal itu pH-nya itu 5,6. Jika udara tercemar asam kuat tersebut, maka itu akan akibatnya pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan atau limbah industri, maka juga akan menyebabkan hujan asam. Nah, ini akibat hujan asam yang turun ke bumi. Jika asam ini akan terakumulasi di hutan, lahan pertanian, danau, dan gedung-gedung, itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian bagi makhluk hidup. Kemudian berkaratnya benda logam, merusak berbagai bangunan dari marmer, tegel, dan beton. Air danau dan sungai pH-nya itu akan turun sehingga terpengaruh kehidupan air, baik itu ikan, plankton, dan seterusnya, serta kesehatan pada umumnya. Dan sebagian dari gas ini berasal dari kendaraan bermotor, rumah tangga, dan industri. Kemudian pencegahannya
itu bisa menggunakan bahan bakar yang alternatif, bahan bakarnya yang rendah sulfur, dan pengendalian emisi. Kemudian ada sustainable development, ini pengembangan secara berkelanjutan. Ini maksudnya pengembangan ya. Pembangunan secara berkelanjutan itu adalah pembangunan yang mencakup kebutuhan generasi sekarang tanpa dia itu mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, pembangunan berkelanjutan ini bermula dari permasalahan yang dibahas dalam konferensi Stockholm yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Jadi sekarang itu baik pembuatan ekowisata dan lainnya itu pasti akan mengedepankan terhadap yang berkelanjutan itu supaya tetap lestari. Kemudian Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan itu yang terkenal dengan Komisi Brundtland dipertegas dengan konsep sustainable. Dua aspek pada pembangunan berkelanjutan. Yang pertama konsep kebutuhan manusia untuk menemukan sumber daya alam bagi kehidupannya. Yang kedua konsep keterbatasan sumber daya alam atau lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian daya dukung lingkungan. Dalam mengelola sumber daya alam ini perlu diperhatikan daya dukung lingkungan oleh manusia. Diharapkan dalam mengelola lingkungan perlu diterapkan konsep pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oke. Ada yang bertanyakan, ini awali dari materi MSDA untuk terakhir kalinya. Halo? 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 Halo, awali? Baik ya, awali kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan dan di situ ada kesibukan di Dinas Lingkungan Hidup, saya akhiri ya. Dan semoga materi terakhir ini dari saya tidak mengurangi pemahaman terhadap pembelajarannya. Saya tutup ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.